tentang materi mekanisme genetik molekuler. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sebagai moderator Selta Apriani dan rekan-rekan saya MC Damayanti, saya Anggita Isya Florentina, saya Alfa Jurianto. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang mekanisme genetik molekuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme genetika molekuler. Mekanisme genetika molekuler adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi gen pada tingkat molekuler. Genetika molekuler juga mengkaji proses yang membedakan struktur dan ekspresi molekuler DNA yang menyebabkan variasi di antara organisme. Genetika molekuler menggunakan metode laboratorium dan strategi penelitian dan mengandalkan pengetahuan dasar tentang ekspresi dan regulasi gen pada tingkat molekuler. Teknik-teknik analisis genetika molekuler menggunakan volume bahan yang sangat kecil dan banyak, sehingga memerlukan bantuan mesin otomatis untuk mengerjakannya. Adapun struktur DNA. Struktur DNA memiliki struktur ganda helix yang terdiri dari dua unta yang saling melilit dengan pasangan basa adenin A dengan timin T dan sitosin C dengan guanin G. Berikut ada beberapa mekanisme utama dalam genetika molekuler. 1. Replikasi DNA. Proses ini menggunakan DNA sebelum sel membelah. Enzim utama yang terlibat adalah DNA polimerase yang menambahkan nukleotida ke rantai DNA yang baru. 2. Transkripsi. Proses di mana informasi dari DNA ditransfer ke RNA. Enzim RNA polimerase membaca urutan DNA dan menyintesis RNA berdasarkan urutan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang translasi, regulasi gen, dan mutasi. Yang pertama yaitu translasi. Translasi adalah proses di mana mRNA diterjemahkan menjadi protein. Ribosom membaca urutan mRNA dan membangun rantai polipeptida dengan bantuan tRNA yang membawa asam amino. Yang kedua yaitu regulasi gen. Regulasi gen adalah mengatur kapan dan seberapa banyak yang akan diekspresikan. Ini termasuk kontrol pada tingkat transkripsi, pemrosesan RNA, dan mengatur translasi. Yang ketiga yaitu mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA yang dapat mempengaruhi fungsi gen. Mutasi bisa bersifat spontan atau induksi oleh faktor eksternal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Rekombinasi genetik, proses pertukaran materi genetik antara kromosom homolog selama pembelahan sel, meiosis yang menghasilkan variasi genetik. Perbaikan DNA, mekanisme untuk memperbaiki kerusakan pada DNA, seperti perbaikan kesalahan replikasi dan perbaikan kerusakan akibat radiasi atau bahan kimia. Semua mekanisme ini bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi genetik dipelihara dengan akurat, digunakan secara efektif oleh sel. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, mekanisme genetik molekuler adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi gen pada tingkat molekuler. Struktur DNA memiliki ganda helix yang terdiri dari dua unta yang saling berlilit, dengan pasangan basa adenin A dengan timin T dan sitosin C dengan guanin G. Adapun beberapa mekanisme utama dalam genetik molekuler yaitu: pertama, replikasi DNA, kedua, transkripsi, ketiga, translasi, keempat, regulasi gen, kelima, mutasi, keenam, rekombinasi genetik, dan ketujuh, DNA. Semua mekanisme ini bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi genetik dipelihara dengan akurat dan digunakan secara efektif oleh sel. Itulah tadi materi dari kelompok kami dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.